Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nur Dania dengan NIM 091 058 042 3040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akidah syahihah. Akidah syahihah adalah akidah yang benar, yaitu akidah yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Inilah akidah yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu semua kabar yang datang dari Allah Ta'ala, dari Nabi SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tatkala akidah syahihah adalah pondasi dan asas agama Islam, dan Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan bahwa akidah syahihah teringkas dalam iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan buruk. Pun prinsip-prinsip akidah syahihah yang pertama, iman kepada Allah. Di antara pengertian iman kepada Allah adalah iman atau yakin bahwa Allah adalah ilah, sembahan yang benar. Allah berhak disembah tanpa menyembah kepada yang lain, karena dialah pencipta hamba-hambanya. Dialah yang memberi rezeki kepada manusia, mengetahui segala perkara yang dilakukan manusia, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dialah yang maha kuasa dan mengasap manusia yang berbuat maksiat. Untuk tujuan ibadah inilah Allah menciptakan jin dan manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat mengandung makna keyakinan bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat yang diciptakan untuk mentaati perintah-perintahnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Secara umum, seorang mukmin harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya, dan tujuannya untuk mencapaikan kebenaran. Itu iman kepada Rasul. Secara umum, setiap muslim harus beriman bahwa Allah telah mengutus kepada hamba-hambanya beberapa Rasul dari jenisnya sendiri untuk menyampaikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Mereka adalah kebenaran hakiki, maka barang siapa menyambut ajakannya, dia akan berhasil mencapai ke puncak kebahagiaan. Dan barang siapa yang menentang seruan mereka dan akan terjerumus dalam kematian dan penyesalan, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan untuk tiba ibadahnya hanya kepada Allah, dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Yang kelima, iman kepada sampai hari akhir. Iman sampai hari akhir mencakup keimanan terhadap segala sesuatu yang dibaratkan Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan hari akhir. Misalnya, berita tentang apa yang terjadi setelah kematian, mengenai fitnah kubur, azab, atau nikmatnya. Iman hingga hari akhir juga meliputi keyakinan tentang berita-berita mengenai apa yang terjadi setelah kiamat, misalnya mengenai as-sirat al-mustaqim, mizan, hijab, tangisan, dan pemberian catatan amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia yang diterima dengan tangan kanan, kiri, atau dari punggung-punggung iman Yang keenam adalah iman kepada qada atau takdir. Iman kepada qada meliputi beberapa perkara. Yang pertama itu meyakini bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah dan akan terjadi.
Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah mengetahui rezeki, ajal, dan perbuatan manusia. Segala urusan dan gerak mereka tidak pernah luput dari pengawasannya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Firman Allah, Allah lah yang menciptakan 7 langit-langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu benar-benar meliputi segala sesuatu. At-Tahlaq. Keyakinan adanya catatan Allah tentang apa yang telah ditakdirkan dan telah mengakhiri. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang telah menghancurkan bumi dan tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab-kitab yang memelihara atau mencatatnya. Quran Surah Qaf ayat 4. Keyakinan bahwa kehendaknya tidak dapat diganggu, gugat. Jika Allah berkehendak, maka jadilah. Jika Allah tidak berkehendak, maka tak akan terjadi. Adapun penyimpangan apabila kita tidak mempelajari dan mengerjakannya, akidah sahihah dalam diri, maka akan timbul sifat fanatik. Yang kedua, taklid buta, yakni orang dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Yang ketiga adalah ghaflah, lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah. Yang keempat, rumah tangga yang jauh dari nilai Islam. Yang kelima, enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Cara mengulanginya yaitu yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih untuk mengambil akidah sahihah. Yang kedua, memberi perhatian pada pengajaran akidah sahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, menyebarkan para da'i yang meluruskan akidah umat Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.